Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Astuti dengan NIM 90502123. Saya di sini akan menjelaskan konsep dasar ekonomi makro syariah. Yang pertama itu ruang lingkup ekonomi makro syariah. Ruang lingkup ekonomi Islam mencakup berbagai aspek ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, ruang lingkup ini mencakup yang pertama itu produksi dalam ekonomi Islam mesti harus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip halal dan thayyib. Kedua, tidak boleh ada eksploitasi sumber daya secara berlebihan atau merusak lingkungan. Ketiga, menghindari riba bunga dalam pembiayaan produksi. Kedua, distribusi dalam ekonomi Islam. Ada 3 poin. Yang pertama itu menjaga keseimbangan distribusi kekayaan agar tidak menumpuk pada segelintir orang. Kedua, instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berperan dalam mendistribusikan kekayaan. Ketiga, larangan terhadap praktik monopoli dan penimbunan barang atau ihtikar. Poin ketiga itu konsumsi dalam ekonomi Islam. Ada 3 poin. Yang pertama itu konsumsi harus sesuai dengan prinsip halal dan tidak berlebihan atau israf. Kedua, tidak diperbolehkan membeli barang yang haram atau mendukung industri haram. Ketiga, menjaga keseimbangan antar rawi. Poin keempat itu keuangan dan perbankan Islam. Yang pertama itu menghindari riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil atau mudarabah dan masyarakat. Kedua, dilarang melakukan spekulasi atau mesir dan ketidakjelasan atau garar dalam transaksi keuangan. Ketiga, menerapkan instrumen keuangan seperti sukuk, takaful atau asuransi syariah dan perbankan syariah. Kelima itu pasar dalam ekonomi Islam. Ada 3 yang pertama itu pasar. Yang pertama itu dilarang melakukan praktik curang seperti penipuan atau manipulasi harga atau riba. Kedua, negara dapat berperan dalam mengawasi pasar agar sesuai dengan prinsip Islam. Keenam, peran negara dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu negara bertanggung jawab menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Kedua, negara harga kesejahteraan rakyat melalui kebijakan fiskal berbasis syariah. Ketiga, sumber pendapatan negara dalam ekonomi Islam berasal dari zakat, haraj, jizyah, dan sumber halal lainnya. Adapun pengertian ekonomi makro syariah, ekonomi makro syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas ekonomi dalam skala besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan distribusi pendapatan. Berdasarkan prinsip-prinsip dalam ekonomi makro syariah, seluruh kebijakan dan aktivitas ekonomi harus sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti larangan riba atau bunga atau garar atau ketidakpastian yang merugikan, dan mendorong keadilan sosial serta didistribusikan kekayaan yang merata. Tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya mengajar pertumbuhan ekonomi semata. Contohnya dalam mengatasi pengangguran, ekonomi makro syariah mendorong zakat dan wakaf produktif untuk memberdayakan masyarakat, bukan sekedar bantuan tunai jangka pendek. Adapun perbandingan sistem ekonomi, yang pertama itu ekonomi kapitalis. Intinya yaitu kebebasan individu dan pasar bebas adalah kuncinya. Prinsip utamanya yaitu hak milik pribadi kuat, harga ditentukan oleh penawaran permintaan pasar. Individu bebas berusaha dan motif utama adalah mencari keuntungan. Pemerintah campur tangan atau minim keunggulan mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi pesat. Pilihan barang jasa yang konsumsi dan melimpah. Kelemahannya itu cenderung menciptakan kesenjangan kekayaan, potensi eksploitasi, dan rentan terhadap krisis ekonomi. Adapun ekonomi sosialis, intinya itu kesetaraan ekonomi dan kesejahteraan bersama dengan peran negara yang dominan. Prinsip utamanya yaitu alat-alat produksi sebagian besar dikuasai negara atau kolektif ekonomi direncanakan terpusat oleh pemerintah. Tujuan utamanya adalah pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar semua warga. Keunggulannya yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta berpotensi lebih stabil
kelemahannya efisiensi seringkali rendah, birokrasi, konsumsi terbatas, dan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Adapun ekonomi Islam yaitu intinya keadilan, keseimbangan, moralitas, dan kesejahteraan holistik dan dunia akhirat berlandaskan syariah. Prinsip utamanya yaitu mengakui hak milik pribadi tapi dengan pembatasan moral dan melarang riba, bunga, dan mendorong sistem bagi hasil, mendorong zakat, infak, dan sedekah untuk redistribusi kekayaan, menekankan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi harus halal. Keunggulannya yaitu mendorong keadilan sosial, potensi stabil ekonomi lebih baik tanpa riba atau spekulasi, mengintegrasikan etika dalam bisnis, dan menekankan tanggung jawab sosial. Kelemahannya yaitu tantangan dalam implementasi menyeluruh interpretasi syariah yang beragam dan butuh waktu untuk bersaing dengan sistem konvensional yang sudah mapan. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam ada beberapa. Yang pertama itu prinsip kerja. Dalam Islam, bekerja adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Setiap individu harus bekerja secara halal dan tidak melakukan pekerjaan yang dilarang oleh syariat. Prinsip kedua yaitu kompensasi. Islam menekankan keadilan dalam pemberian upah atau kompensasi kepada pekerja. Upah harus sesuai dengan usaha, kontribusi, dan kebutuhan hidup pekerja. Prinsip ketiga yaitu efisiensi. Dalam bekerja harus berusaha. Islam mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Tidak boleh ada pemborosan atau penggunaan yang tidak produktif. Prinsip keempat yaitu profesional atau bekerja secara maksimal. Setiap muslim harus bekerja dengan profesionalisme, yaitu dengan kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi penuh. Islam melarang kecurangan, manipulasi, atau pekerjaan yang dilakukan asal-asalan. Prinsip kelima yaitu kecukupan atau merasa qanaah. Seorang muslim harus merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah tanpa bersikap tamak. Qanaah bukan berarti pasif atau malas, tetapi bersyukur dan tetap berusaha dengan ikhlas. Prinsip keenam yaitu pemerataan kecukupan. Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil agar semua orang mendapatkan bagian yang layak. Sistem ekonomi Islam menggunakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu pemerataan ekonomi. Prinsip ketujuh yaitu kebebasan. Islam memberikan kebebasan dalam berusaha dan berdagang tetapi dalam batas syariah. Kebebasan ekonomi tidak boleh melanggar hak orang lain atau mengandung unsur haram. Prinsip ke-8 yaitu kerjasama. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan. Dalam bisnis dan perdagangan, konsep syirkah atau kemitraan dianjurkan untuk membangun usaha bersama. Prinsip ke-9 yaitu kerjasama atau menggalang kerjasama antara siapa saja. Kerjasama dalam Islam tidak terbatas pada sesama muslim, tetapi bisa dengan siapa saja selama tidak melanggar prinsip syariah. Bisnis dan perdagangan dengan pihak lain harus berdasarkan kejujuran dan keadilan. Prinsip ke-10 yaitu persaingan atau bersaing secara sehat. Persaingan dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang sehat tanpa kecurangan atau monopoli. Dilarang menjatuhkan lawan bisnis dengan cara yang tidak etis atau merugikan orang lain. Prinsip ke-11 itu keseimbangan sosial ekonomi Islam, menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Tidak boleh ada eksploitasi atau kesenjangan ekonomi yang terlalu besar. Prinsip ke-12 itu kesejahteraan umat. Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh umat, bukan hanya kelompok tertentu. Negara dan masyarakat harus berperan dalam memastikan kesejahteraan sosial melalui kebijakan ekonomi yang adil. Prinsip ke-13 itu keberlanjutan atau sustainability. Ekonomi Islam mengajarkan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Manusia harus menjaga lingkungan dan tidak merusak ekosistem demi keunggulan ekonomi jangka pendek. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.